Teman-teman, tahukah kalian bahwa unsur natrium itu sangat eksplosif dan sangat membahayakan untuk manusia? Dan seperti unsur gas klorin, itu juga sangat membahayakan bagi manusia. Lalu, bagaimana ketika natrium dan klorin bergabung dan membentuk garam dapur sehingga dia sangat bermanfaat manusia? Dan bagaimana tentang kestabilan atom-atom? Dan bagaimana dapat ikatan ion terbentuk dari atom-atom tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Setiap unsur di alam, unsur dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur stabil dan tidak stabil. Keadaan stabil seperti apa yang diinginkan setiap unsur? Secara alami, setiap unsur mencapai kestabilan dengan mencapai energi yang terendah. Berdasarkan kestabilannya, unsur di alam dibagi menjadi dua, yaitu unsur stabil dan unsur yang tidak stabil. Unsur yang stabil adalah unsur-unsur yang terdapat pada golongan A atau unsur pada golongan gas mulia. Dan unsur yang tidak stabil adalah semua unsur selain dari unsur golongan 8A. Bagaimana cara atom tidak stabil mencapai kestabilan? Konfigurasi elektron atom akan stabil jika elektron valensinya duplet atau oktet. Lalu bagaimana cara mencapai kestabilannya? Caranya dengan melepas atau menerima elektron. Kita bisa lihat pada atom 3 litium. Konfigurasinya yaitu 2 dan 1. Yang berarti litium melepaskan 1 elektron. Selanjutnya ada pada atom 12 magnesium. Konfigurasinya yaitu 2, 8, dan 2. Arti magnesium melepaskan 2 elektron. Selanjutnya ada 13 aluminium. Konfigurasinya adalah 2, 8, dan 3. Dan yang mana berarti aluminium melepaskan 3 elektron. Selanjutnya ada 7 nitrogen. Konfigurasinya adalah 2 dan 5. Nah, pada nitrogen bisa melepaskan 5 elektron. Tetapi yang lebih memungkinkan adalah nitrogen menangkap 3 elektron, sehingga energinya sangat lebih rendah daripada melepaskan elektron. Selanjutnya ada pada unsur 16 sulfur, yang dimana konfigurasinya adalah 2, 8, dan 6. Yang berarti sulfur bisa melepaskan 6 elektron. Tetapi untuk menghemat energinya, sulfur tentu saja akan menerima 2 elektron. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul dengan cara yaitu serah terima elektron. Atom yang satu melepaskan elektron, sedangkan atom yang lainnya menerima elektron, dan ini disebut dengan ikatan ion. Lalu, pada penggunaan pasangan elektron secara bersamaan, masing-masing atom yang berikatan ini disebut ikatan kovalen. Ikatan antar atom unsur logam yang menggunakan elektron secara bersama-sama disebut ikatan logam. Inilah jenis-jenis dari ikatan kimia. Untuk lebih ringkasnya yaitu ikatan ion, yaitu dia serah terima elektron yang terjadi antara logam dan non-logam. Dan sementara ikatan kovalen adalah penggunaan elektron secara bersamaan yang terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Nah, lalu pada ikatan logam yaitu ikatan antar atom unsur logam, jadi sesama atom logam. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas ikatan ion atau elektrovalen. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif membentuk senyawa.
Untuk ion positif yaitu adalah unsur-unsur logam yang terdiri dari golongan 1A, 2A, dan 3A, kecuali unsur hidrogen, berilium, dan boron. Dan untuk ion negatif yaitu adalah unsur-unsur non-logam yang terdapat pada golongan 5A, 6A, dan 7A. Pada ikatan ion terjadi serah terima elektron. Satu atom melepas elektron, dan atom yang lainnya menerima elektron. Proses pembentukan ikatan ion antara lain Xa+ ditambah Yb-, maka akan membentuk Xb(Ya). Lalu, bagaimana sifat-sifat dari senyawa ion? Sifat yang pertama yaitu mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang kedua, kristalnya keras, tetapi rapuh. Yang ketiga, lelehan atau larutannya dapat menghantarkan listrik. Yang keempat, larut di dalam air. Yang kelima, tidak larut dalam pelarut senyawa organik atau dalam alkohol. Lalu, bagaimana proses pembentukan ikatan ion? Nah, mari kita lihat contoh di bawah ini. Pertama, kita tuliskan dulu rumus molekulnya. Dari atom-atom yang terbentuk, kita bisa lihat 11 Na dengan konfigurasi 2, 8, dan 1. Yang berarti Na melepaskan 1 elektron menjadi Na+. Dan 17 Cl dengan konfigurasi 2, 8, dan 7, yang berarti Cl menerima 1 elektron, yang berarti dia akan menjadi Cl-. Lalu, Na+ dan Cl- akan berikatan dan akan membentuk senyawa NaCl. Kita lihat pada contoh yang kedua, ada Na dan O. 11 Na konfigurasinya adalah 2, 8, dan 1, yang berarti Na melepaskan 1 elektron dan menjadi Na+. Dan 8O dengan konfigurasi 2 dan 6, berarti dia menerima 2 elektron, yang mana O akan menjadi O2-. Lalu, Na+ dan O2- akan berikatan membentuk senyawa Na2O. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari 13 aluminium dan 8 oksigen. 13 aluminium mempunyai konfigurasi 2, 8, dan 3, yang mana berarti aluminium melepaskan 3 elektron menjadi aluminium 3+. Dan 8O akan mempunyai konfigurasi 2 dan 6, yang berarti dia menerima 2 elektron dan membentuk O2-. Sehingga ikatan yang terjadi antara Al3+ dan O2- adalah Al2O3. Nah, demikianlah video yang dapat saya sampaikan terkait tentang ikatan ion. Sampai jumpa di video berikutnya.